Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Senang sekali kembali boleh bersama dengan semua saudara, walaupun di luar udara cukup dingin, tetapi tidak membatasi kita untuk kita terus datang dan mencari wajah Tuhan. Saudara sekalian, kita bersyukur di penghujung akhir tahun ini. Saya mau tanya, siapa merasakan tahun 2022 ini Tuhan pelihara sertai kita dengan ajaib? Yang merasakan coba lambaikan tangan, wow. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, tahun ini kita banyak belajar tentang the year of anointing. Betapa kita perlu pengurapan Tuhan. Sebab Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberi kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya. Dan subtema kita bulan ini adalah witness. Kita harus menjadi saksi-saksi Tuhan. Nah, pada waktu Yesus sebelum dia naik kembali ke sorga, ada pesan penting yang kita harus ikuti dan kita pelajari hari ini. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat yang sangat penting, ayo kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jika kekristenan hanya supaya saudara diselamatkan, supaya yang sakit disembuhkan, supaya kita yang miskin diberkati, supaya kita alami mujizat, jika kekristenan hanya itu saja, betapa malang dan sia-sianya kekristenan tersebut. Ternyata di sini Tuhan Yesus memberikan sebuah makna, sebuah panggilan destiny yang mulia. Saudaraku, dikatakan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu, saudara dan saya, akan menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup. Ayo ucapkan bersama saya, coba ketik yang online. Saya menjadi saksi Tuhan yang hidup. 2, 3. Saya menjadi saksi Tuhan yang hidup. Dan lihat bagaimana Roh Kudus bukan hanya mengajar kita. Roh Kudus bukan hanya menghibur kita. Bukan hanya menginsyafkan kita. Bukan hanya sebagai penolong dalam hidup kita. Tetapi Roh Kudus memberi kuasa agar kita menjadi saksi-saksi Tuhan. Nah, tema khotbah saya hari ini adalah saksi yang hidup. A living witness. Saksi yang hidup. Tahukah Anda, Tuhan berkata bahwa kamu adalah saksi-saksiku. Dan ternyata kata saksi di sini, dari bahasa Yunaninya dari kata martis, punya 3 arti, witness, record, and martyr. Nah, saudara sekalian, jadi ternyata kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai seujung bumi. Ini artinya saudara menjadi witness, record, and martyr. Apa artinya? Kita lihat. Witness artinya adalah orang yang melihat sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Ketika seseorang dihadirkan ke pengadilan untuk menjadi witness, menjadi saksi, itu artinya dia betul-betul mengalami sendiri. Dia melihat sendiri, dia mendengar sendiri. Bukan orang yang tahu dari orang lain atau cuma dengar dari orang lain, tapi melihat dan mengalami sendiri. Artinya, saudaraku, kalau Tuhan berkata kita adalah saksi Tuhan, Tuhan mau agar saya dan saudara bukan tahu Yesus dari kata orang, dari kata pendeta. Tapi Tuhan mau setiap hari saya dan saudara benar-benar mengalami Tuhan Yesus yang hidup. Amin. Siapa percaya Yesus kita hidup, katakan haleluya. Ayo coba yang online coba ketik dan semua katakan Yesusku hidup.
Sekali lagi, 2, 3, Yesusku hidup. Nah, jangan cuman dari kata orang, oh Tuhan itu menyembuhkan, namun Anda nggak ngalami kesembuhan. Jangan cuman dari kata orang, oh Yesus itu ajaib, namun Anda tidak mengalami keajaiban. Nah, kekristenan bukan agamawi. Kalau kekristenan cuman agamawi, tiap minggu ke gereja, pokoknya saya beragama, betapa sia-sianya kekristenan kita. Kekristenan adalah perjalanan hidup kita, pengalaman hidup kita setiap hari bersama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jangan jadi Kristen yang buta. Ada pengamen di Jakarta sambil nyanyi, burung nuri katanya, terbang tinggi katanya. Nah, jangan jadi Kristen yang cuman katanya. Tapi biar saudara ngalami pribadi, Yesus benar-benar hidup. Amin. Lalu juga kata saksi atau martis punya arti yang kedua, record. Saudara perlu yaitu mencatat, mengingat dan tidak melupakan apa yang dialami. Nah, saudara sekalian, itu sebabnya Alkitab berkata, jangan lupakan setiap kebaikan Tuhan. Saudara harus ingat baik-baik, Anda harus rekam baik-baik. Saudaraku, bukan cuma di catatan, tapi di gadget, bahkan di sosial media Anda, betapa Yesus itu dahsyat dan ajaib. Bahkan kata saksi atau martis punya arti ketiga, martir, yaitu orang yang berani membela imannya hingga mati. Saudara, kita tidak perlu membangun atau membentuk front pembela Kristus. Enggak perlu. Bukan kita yang membela Kristus, justru kita yang perlu dibela oleh Kristus. Siapa sadar kita perlu dibela oleh Tuhan? Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Namun saudara sekalian, kita perlu berani membela iman kita. Ketika ada serangan-serangan dari orang luar tentang kekristenan, tentang iman kita, saudara nggak boleh diam. Saudara harus jadi saksi, martir, artinya saudara harus berani menjelaskan kebenaran. Dan ini istilah yang umum sekarang adalah apologet. Kita harus menjadi orang yang berani membela kebenaran. Kekristenan yang diserang, oh Alkitab itu sudah dipalsukan. Siapa bilang? Ternyata Alkitab sampai sekarang terbukti tidak dipalsukan. Apa yang sekarang ada di tangan saudara sama persis dengan penemuan-penemuan arkeologi Alkitab yang ditulis beberapa saat sebelumnya. Alkitab kita ya dan amin. Katakan yes. Nah, martir adalah orang yang menjadi saksi Tuhan. Berani membela imannya, berani mempertahankan imannya pada Yesus, bahkan jika taruhannya adalah kematian. Nah, saudara sekalian, Tuhan sedang memanggil kita, bukan hanya sekedar diselamatkan, bukan hanya dipulihkan, tetapi menjadi saksi Tuhan yang hidup. Ayo yang online coba ketik dan semua katakan, saya saksi Tuhan yang hidup. 2, 3. Lebih keras lagi, 2, 3. Saya saksi Tuhan yang hidup. Siapa mau jadi saksi Tuhan yang hidup? Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Pastor Lukas, saya mau jadi saksi Tuhan yang hidup. Tapi saya nggak ngerti caranya gimana. Kita akan belajar bagaimana cara menjadi saksi Tuhan. Bersaksi melalui pengalaman hidupmu bersama Tuhan. Saudara sekalian, kita bisa bersaksi melalui pengalaman hidup kita bersama Tuhan. Itu sebabnya ingat baik-baik. Jangan pernah berpikir, apapun yang saya alami, apapun yang saudara alami, oh cuman kebetulan. Ingat lagi, jangan kau berpikir apapun yang terjadi cuman barang kebetulan. No. Yesus bilang begini, sehelai rambut saja jatuh. Kalau enggak seizin Tuhan, enggak bakal terjadi. Artinya, apapun yang kita alami, enggak ada yang kebetulan. Semua karena Tuhan yang bekerja. Semua karena ada rencana Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Jangan ragu dong, amin. Saudara, di antara sekian banyak orang Indonesia, ratusan juta orang yang pingin ke Amerika. Jika saudara bisa dapat visa Amerika, bahkan Anda sekarang bisa tinggal di Amerika, itu bukan kebetulan.
Ayo coba lihat kan gini, nggak ada barang kebetulan dalam Tuhan. Nah, jadi saudaraku sejak hari ini Anda harus ngalami merasa bahwa oh semua yang terjadi itu karena Tuhan. Ayo semua katakan bersama saya, semua karena Tuhan. Loh, kita ini masih bisa bernafas hari ini. Itu kalau bukan Tuhan, nggak mungkin. Katanya yes. Saudaraku, mari kita belajar. Kalau saudara tadi dari gereja, dari rumah menuju gereja, tiba-tiba saudaraku ternyata ada mobil mau nyerempet kita, namun kita hari ini nggak terserempet, kita lolos. Itu bukan karena kebetulan, semua karena kebaikan Tuhan. Yang percaya katakan haleluya. Nah, saudaraku, ingat baik-baik, bersaksi melalui pengalaman hidupmu. Ingat, catat, ceritakan. Ayo coba ketik, ingat, catat, ceritakan. 2, 3, ucapkan. Ingat, catat, ceritakan. Ceritakan, catat semua kebaikan Tuhan. Satu kali ada seorang hamba Tuhan bernama Ronald Dunn. Dia ini punya kebiasaan. Dia selalu mencatat setiap doa-doanya yang dikabulkan Tuhan. Dia catat tanggal doanya, dia catat kapan dijawab Tuhan. Setiap kali dia menerima berkat pertolongan Tuhan, dia tidak pernah lupakan, dia catat kapan tanggalnya, di mana terjadinya, dia catat. Saudaraku, nah itu dia catat dalam sebuah buku yang kecil. Dari tahun ke tahun dia catat. Satu kali buku catatan kesaksiannya itu hilang. Dia coba cari di rumah, tidak ketemu. Ternyata tidak lama kemudian dia lewati banyak masa sulit. Kegoncangan dalam masalah hidupnya. Dan dalam keadaan begitu saudaraku, dia mulai goyah imannya. Dia mulai tidak lagi mempercayai Tuhan. Di saat imannya goyah, untungnya ya Tuhan itu bekerja. Catatan kecilnya ketemu lagi. Dan waktu dia ketemu, dia baca, dia nangis. Loh, lah kok aku gampang melupakan semua kebaikan Tuhan. Kok aku sampai meragukan dan tidak percaya. Diampuni aku Tuhan. Dia baca lagi, dia baca sampai dia kuat. Dia imannya bangkit. Dan sejak itu sampai sekarang, akhirnya dia makin maju dalam Tuhan. Dan lalu dia di mana-mana cerita dan mengajarkan kepada yang dilayani. Jangan lupakan semua yang terjadi dalam hidupmu. Hal-hal kecil, catat, ingat, ceritakan. Ucapkan 2, 3, catat, ingat, ceritakan. Dan sekarang zaman sosial media, saudara daripada Anda cuman curcol. Tahu curcol? Curahan colongan. Ya, daripada curcol. Gua bete nih tetangga memang galak. Waduh gua gini. Dari bos itu ternyata pelit. Saudara daripada curcol. Lebih baik. Mulai sekarang di sosial media Anda. Di Facebook, Instagram, TikTok. Anda mulai cerita setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Jangan sekarang. Dengar khotbah dulu. Nanti selesai. Oke? Siapa percaya Tuhan Yesus teramat baik. Tepuk tangan yang meriah dong Pak itu. Ceritakan, karena melalui pengalaman-pengalaman hidup kita bisa ceritakan pada orang lain, Yesus itu dahsyat. Yang kedua, bersaksi berdasarkan kebenaran Alkitab. Artinya semua pengalaman kita bersama Tuhan yang kita mau saksikan harus sesuai Alkitab. Tidak boleh bertentangan dengan Alkitab. Contoh, saya benci sama seseorang, akhirnya saya maki-maki dia. Puji Tuhan saudara-saudara, saya bisa tidur nyenyak. Itu kesaksian bukan dari Tuhan, saudaraku. Tapi kalau Anda, saya disakiti, tapi saya ngampuni, dan ternyata saya bisa tenang, saya hidup diberkati. Itu sesuai Alkitab. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, supaya Anda ngerti firman, jangan jadi Kristen kulit, belajar. Tiap hari di YouTube channel kita, saya sampaikan dalam program Mesbah Mujizat, ada pelajaran-pelajaran firman, ikuti tiap hari. Saudaraku, Anda boleh belajar, baca Alkitab tiap hari, supaya apa? Anda bertumbuh, berakar kuat. Nanti ketika orang menyerang tentang Tritunggal, ya kan, Anda tidak ngerti jawabannya, lalu Anda goyah. Nah, belajar bersaksi berdasarkan kebenaran Alkitab. Berikutnya, bersaksi melalui keteladanan hidup. Saudara, selain melalui pengalaman hidup kita, selain karena kebenaran firman, tapi juga melalui keteladanan hidup kita. Kenapa? Karena tindakan dan perbuatan kita
akan berbicara jauh lebih kuat daripada apa yang kita ucapkan. Sekali lagi, orang seringkali, saudaraku, akan lebih mengingat tingkah laku kita daripada sekedar perkataan kita. Sedihnya banyak orang, wow, perkataannya keren kayak malaikat. Maaf, tapi kelakuannya kayak setan. Saudaraku, hari ini setiap kita yang percaya Yesus, kita ini seperti ikan di akuarium. Kita diamati oleh teman-teman kerja saudara. Saudara dilihat oleh teman-teman rumah Anda. Anda dilihat oleh teman-teman pergaulan Anda. Bahkan para haters Anda yang tidak suka sama Anda selalu ngamati sosial media Anda. Nah, mari kita belajar. Kita harus menjadi kesaksian melalui keteladanan hidup kita. Dulu memang kita mungkin hancur, tapi sekarang kita diubah Tuhan. Dulu memang kita galak, tapi sekarang kita adalah orang yang penuh kasih. Dulu memang kita adalah orang yang egois, tapi sekarang kita orang yang suka berkorban. Yang mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, anak-anak kita akan melihat teladan kita orang tuanya. Kalau Anda mau punya anak pengampun, biarlah kita orang tuanya memberi kesaksian, kita pengampun. Kalau saudara mau punya anak-anak yang tidak pelit tapi generous, mari kita beri contoh dan keteladanan hidup dalam generous dan pemurah. So sekalian, kalau Anda mau anak-anak Anda seorang pendamai, bukan orang yang suka ribut, mari kita orang tua memberi teladan, kita juga jadi orang yang pendamai. Yang setuju katakan, amin. Jadilah kesaksian. Saudara, biarlah label orang luar tentang kita tidak lagi level yang negatif. Jangan sampai orang mengecap, oh orang Kristen itu galak, jahat. Oh orang Betan itu jahat. Stop, dalam nama Yesus. Label kita harus baru. Orang Kristen baik. Nggak ada yang amin. Orang Betani baik. Yang sujud tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, jadi kita bisa bersaksi melalui pengalaman hidup kita. Ingat, catat, ceritakan. Lalu kemudian melalui kebenaran Alkitab, belajar firman lebih dalam. Dan juga melalui, yaitu saudaraku, teladan hidup kita. Nah, sekarang, saudara mungkin berkata, oke Pastor Lukas, aku tahu. Tapi bagaimana saya ini bisa jadi saksi Tuhan yang hidup? Ada banyak tantangan, masalah, ketakutan dalam hidup saya. Saya seringkali mencoba cerita Yesus, saya diejek, saya dihina. Gimana saya bisa jadi saksi Tuhan yang hidup? Mari kita akan lihat ada 3 kebenaran penting. Rahasia menjadi saksi Tuhan yang hidup. Yang pertama, lihat Kisah Rasul 4 ayat 29 sampai 31. Pada waktu rasul-rasul Yesus, murid-murid Yesus, mereka dalam keadaan ketakutan. Lihat apa yang terjadi. Kisah Rasul 4 ayat 29. Dan sekarang ya Tuhan, dalam ketakutan mereka berdoa. Doa besar kuasanya. Katakan amin. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang ahli Taurat, mengancam kami. Dan lihat apa yang mereka doakan. Minta apa? Dan berikanlah kepada hamba-hambamu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Wow, keren. Ayo ucapkan doa, kalimat doa ini bersama saya. Berikanlah. Ucapkan 2, 3. Berikanlah kepada hamba-hambamu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ayo taruh tangan di dada masing-masing. Ucapkan 2, 3. Berikanlah kepada hamba-hambamu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ayat 30. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Ayat 31, perhatikan. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah. Dengan apa? Berani. Ucapkan bersama saya, dengan berani. 2, 3. Saudara, murid-murid Yesus berdoa. Bukan minta diberkati, bukan minta disembuhkan dulu. Tapi mereka minta, beri kami keberanian untuk beritakan firman-Mu. Beri kami keberanian untuk bersaksi tentang Yesus. Hari ini maaf, ada banyak orang Kristen beraninya sama orang tua. Beraninya sama pendeta. Tapi gak berani beritakan Injil. Saudara sekalian, dari ayat ini kita belajar. Rahasia menjadi saksi Tuhan yang hidup. Bersaksi dengan berani. Bersaksi dengan berani.
Seringkali ketakutan, keraguan-raguan menguasai kita. Sehingga kita tidak berani bersaksi. Tapi hari ini minta kepada Roh Kudus, Tuhan berikan aku keberanian untuk bersaksi. Miliki keberanian untuk menyaksikan Tuhan dimanapun kita berada. Jangan cuma jadi jago kandang. Kalau di gereja kita bilang Yesus hidup. Kita bilang kita buat iblis gemetar. Tapi kalau di luar gereja kita yang gemetar, saudaraku. Nah hari ini mari menjadi saksi Tuhan harus dengan berani. Ayo ucapkan bersama saya, berani bersaksi. 2, 3. Saudaraku, keberanian untuk bersaksi itu yang harus kita miliki apa? Keberanian untuk terbuka dan mau mempermalukan diri sendiri. Selama saudara jaim, jaga image, oh pokoknya saya nggak mau berani cerita tentang kehidupan saya. Saudara nggak akan bisa jadi saksi Tuhan yang hidup. Saudara, kalau Anda pakai kesaksian orang lain, cerita kesaksian orang lain, bagus. Tapi orang dijamah Tuhan beda dengan kalau saudara cerita pengalaman hidupmu sendiri dengan Tuhan. Aduh dulu saya itu terikat judi. Sekarang dalam Yesus saya merdeka. Aduh dulu itu saya itu perzina, tukang hidup dalam perzinahan. Tapi sekarang saya sudah hidup kudus. Maka ketika engkau cerita dari pengalaman hidupmu, memang malu sesaat. Seolah-olah orang tahu siapa diri Anda. Tapi lebih baik kita berani terbuka, jujur apa adanya. Sampai akhirnya orang lihat hidup kita berubah. Maka percaya dari rasa malu diubah jadi kemuliaan Tuhan yang dahsyat. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Lihat Pastor Joshua Yongki, gembala cabang kita di New York. Kemana-mana dia nggak malu cerita masa lalunya ketika dia jatuh dalam perselingkuhan. Tapi yang penting bukan masa lalu kita. Tapi bagaimana akhirnya dia diubah Tuhan. Memang awalnya malu sesaat. Tapi akhirnya justru orang respect. Karena kita yang tersesat akhirnya dipulihkan oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Makanya gak usah jaim-jaim. Ya kan? Jadi Kristen tuh cerita. Ya aku dulu lemah. Aku dulu gagal. Aku dulu memang pengecut. Tapi puji Tuhan sekarang aku sudah dipulihkan Tuhan. Bahkan juga keberanian untuk berbicara kepada orang lain. Kalau Anda saja berani promosi makanan yang enak, Anda berani promosi tentang restoran yang baru, tempat mall yang baru, kenapa kita tidak berani cerita Yesus kepada orang lain? Kita juga harus punya keberanian untuk ditolak, bahkan diejek, gara-gara kita cerita Yesus. Saudara, Anda harus mengerti, kalau Anda kenal Tuhan yang sangat baik, Yesus namanya, saudara tidak akan pernah malu waktu kita diejek dan ditolak demi Yesus. Saudara, tahukah Anda Yesus terlalu baik buat kita? Siapa merasa Yesus terlalu baik buat kita? Angkat tangan saudara. Kata bersama saya, Yesus terlalu baik. 2, 3. Saudara tahu, di tengah-tengah Yesus disalib sekalipun, saat dia dikhianati, saat dia ditinggalkan, saat dia dipermalukan, ditelanjangi, lihat betapa dia tetap baik buat manusia. Saudara tahu pada waktu Yesus disalibkan. Saudara, maka sore itu semua orang tentara Romawi dan imam-imam kepala mau memastikan bahwa Yesus yang disalib benar-benar mati. Maka akhirnya ada seorang kepala perwira Romawi yang bernama Longinus. Dia ambil tombak dan dia tusuk lambung Yesus. Saudara, sehingga muncrat darah dan air dari lambung Yesus. Nah, Longinus ini, saudaraku, adalah seorang kepala perwira yang matanya rabun. Gak tahu mungkin zaman sekarang itu mungkin adalah katarak. Rabun, jadi pada waktu dia tusuk dengan dekat lambung Yesus, muncratan air dan darah dari lambung Yesus kena juga sebagian ke matanya. Waktu kena dengan darah dan air dari lambung Yesus, langsung Longinus kaget. Matanya jadi terang, sembuh. Dan tidak heran akhirnya dalam Markus 15 ayat 39. Longinus berkata, sungguh orang ini, Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Mesias. Lihat, di tengah pembencinya, di tengah orang-orang yang menganiaya, Yesus masih tetap mau menyembuhkan dan menolong mereka. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Akhirnya Longinus
Sejak dia disembuhkan Tuhan, sejak dia terima Yesus, dia tinggalkan semua kepercayaan lamanya, agama-agama dewa-dewa Romawi dan Yunani. Sampai akhirnya dia lepaskan ketentaraannya. Kemana-mana Longinus memberitakan Yesus Tuhan dengan keberanian. Sampai akhirnya banyak orang, termasuk tentara Romawi, yang mendengar kesaksiannya. Dan nanti pada zaman Rasul Paulus, mereka akhirnya dibawa kepada Yesus. Saudara, akhirnya Longinus, dia dibawa Tuhan pergi ke Turki. Ke kota Kapadokia. Sulit banget, saudara. Ya, dan di sana, saudaraku, dia beritakan Yesus. Dan banyak orang Turki terima Yesus. Tetapi ada sekelompok orang-orang yang marah. Maka Longinus ditangkap. Dan dia disuruh berhenti bersaksi tentang Yesus. Dia enggak mau. Dia cerita Yesus Tuhan, terimalah Yesus. Maka seluruh giginya, atas dan bawah, dicabut tanpa obat pemati rasa. Kesakitan luar biasa. Mereka berpikir Longinus akan berhenti. Longinus tidak berhenti cerita Yesus. Sampai akhirnya mereka tarik lidah Longinus. Dan dipotong langsung. Dalam keadaan darah bercucuran. Longinus tetap berkata, Yesus cinta kalian. Tuhan sayang kalian, terimalah Yesus. Dan Longinus mati sebagai salah seorang martir Yesus. Bahkan tombak yang dipercaya adalah tombak yang Longinus pakai untuk menusuk lambung Yesus. Sampai sekarang disimpan di Roma Vatikan. Dan orang berkata, Longinus adalah saksi Tuhan yang hidup. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ucapkan bersama saya mau bersaksi dengan berani. 2, 3, saya mau bersaksi dengan berani. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi saksi Tuhan yang hidup? Sekarang kita belajar dari Rasul Paulus. Apa yang membuat Paulus menggoncangkan orang-orang pada zaman hidupnya dengan Injil? Lihat rahasianya. 1 Korintus 9 ayat 19-23. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Dia merendahkan hatinya. Kenapa tujuannya? Lihat. Supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Apa yang dia lakukan? Ayat 20. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, mungkin menggenapi sunat, soal tidak makan makanan yang haram. Aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Supaya apa? Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. 21. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 22. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah. Supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang yang telah menjadi segala-galanya. Supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Ayat 23 yuk baca sama-sama. 2, 3. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil. Supaya aku mendapat bagian dalamnya. Saudara lihat. Paulus ini seorang yang tekun, kreatif, dan berhikmat dalam memberitakan Injil. Dalam bersaksi. Dan dari ayat-ayat ini kita belajar rahasia yang kedua. Selain kita bersaksi dengan berani, yang kedua bersaksi dengan tekun dan kreatif. Bersaksi dengan tekun dan kreatif. Seringkali kita putus asa. Kita usah cerita Yesus. Kita usah ajak keluarga kita untuk datang pada Yesus. Tapi mereka menolak. Lalu kita bilang, ya semua sia-sia. Percayalah, dituntut ketekunan untuk Anda terus bawa teman-temanmu, keluargamu kepada Yesus. Saudara, kita juga perlu hikmat. Punya kreativitas untuk memenangkan jiwa. Percayalah bahwa semua kesaksian kita, asal kita tekun, asal kita kreatif, asal kita lakukan dengan hikmat Tuhan, nggak pernah sia-sia. Satu kali di Korea Selatan ada seorang pemuda
yang kena TBC yang akut sekali. Pemuda ini tidak percaya Yesus, dia penyembah berhala. Dan dalam keadaan akut satu kali, ada ketukan pintu rumahnya. Waktu dia buka, seorang ibu, seorang ai, singkat ceritanya, cerita tentang Yesus. Maka pemuda ini marah, dia banting pintu, pergi, jangan kembali lagi. Besok ketuk lagi pintu, dibuka, dibanting lagi. Tiap hari datang, dibanting, diusir. Sampai satu kali pemuda Korea ini pikir gini, ini ibu ai ini sudah diusir, tetap datang terus tentang Yesus. Dia cerita, apa sih yang menarik? Nah, pagi itu ketika sakitnya tambah akut, tiba-tiba ibu itu datang lagi. Waktu dibuka, ibu itu sudah siap mental mau diusir. Tapi ayo masuk ai, masuk ibu. Dan ini ibu cerita tentang Yesus. Dia cerita dan mendadak pemuda ini dijamah Tuhan. Dan hari itu dia mau terima Yesus. Akhirnya pemuda ini disembuhkan dari TBC-nya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang menarik tidak sampai di situ. Beberapa saat kemudian pemuda ini makin cinta Tuhan. Dia masuk sekolah Alkitab. Dan orang mengenal itulah almarhum pendeta David Yonggi Cho. Yang bertobat karena seorang ibu yang tidak pernah menyerah. Cerita tentang Yesus. Yonggi Cho dipakai Tuhan dengan gereja terbesar di Asia. Tidak lepas seorang ibu yang beritakan Yesus. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Jangan remehkan the power of emak-emak. Kalau emak-emak, ibu-ibu, ai bergerak. Wow, saya yakin Philadelphia akan dilawat Tuhan. Minggu depan setiap kursi penuh dengan jiwa-jiwa. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Tapi jangan juga remehkan the power of asu-asu. Saudara, mari kita belajar dengan tekun. Satu kali juga di Amerika, ada seorang pemuda diajak sama teman sekolahnya. Ayo datang, ada KKR. Enggak, saya ke gereja hari Minggu aja cukup kok. Padahal pemuda ini tidak pernah kenal Tuhan. Hanya sekedar hadir gereja biasa. Tapi Anda tahu berkali-kali ditolak sama pemuda ini. Tapi temannya ngajak terus di malam terakhir. Oke, aku mau ikut. Tapi aku cuma nganter kalian ya. Aku akan tunggu di luar aja. Tapi ternyata pemuda ini akhirnya bisa dibawa masuk. Dan seorang mantan petinju bercerita tentang Yesus. Dan malam itu pemuda ini bertobat terima Yesus. Dan akhirnya pemuda ini dikenal orang sebagai Billy Graham. Seorang penginjil yang menangkan puluhan juta manusia dari berbagai bangsa dan negara. Gak lepas dari ketekunan seorang pemuda, teman sekolahnya yang bawa dia ketemu Yesus. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Hari ini mungkin ada orang tuamu yang sudah lama tidak datang sama Tuhan. Mungkin ada teman-teman Anda, sahabat Anda, atau anak saudara. Jangan pernah menyerah. Beritakan firman, bersaksi dengan tekun dan kreatif. Saudara, untuk kita memberitakan firman dengan kreatif, bersaksi, tidak perlu kita menjelek-jelekkan agama lain. Enggak perlu kita menjelek-jelekkan gereja lain maupun pendeta lain. Kenapa? Saudara, salesman itu ada dua tipe. Tipe yang pertama adalah salesman kalau mau jual produknya. Dia jelek-jelekkan, dia hancurkan produk milik orang lain. Menurut saya itu enggak elegan. Tapi ada salesman yang kedua. Dia enggak perlu sibuk menjelekkan produk orang lain. Tapi dia ceritakan kebaikan, kelebihan produknya. Nah, saudaraku, dalam memberitakan Yesus, dalam bersaksi, enggak usah kita jelekkan agama lain. Kita tahu juga tidak ahli dalam kitab agama lain. Yang kita perlu adalah ceritakan, gali, beritakan kebaikan Yesus dan kebenaran firman Tuhan. Maka orang akan datang pada Tuhan. Yang mengerti, katakan amin. Kita bersaksi juga secara elegan. Maaf kata, jangan kampungan. Ada orang kalau saksi kampungan banget, saudaraku. Di sosial media lihat, wih sampai saling caci maki, saling ngomong-ngomong jorok. Itu kampungan. Nah, kita ini anak Tuhan harus bersaksi secara elegan.
Bahkan dengan strategi yang cocok dengan siapa audiens yang kita ajak ngobrol. Ini contoh. Saudara, kalau Anda mau menginjili seorang pria itu rata-rata kuat di logika. Maka para wanita nggak bisa bilang begini, pokoknya ya Yesus itu hidup. Kamu harus percaya Yesus. Loh, apa buktinya? Pokoknya Yesus baik. Iya, tapi apa buktinya? Pokoknya Yesus baik. Iya, apa buktinya? Pokoknya Yesus baik. Ayo ke gereja atau kamu masuk neraka. Itu pria makin marah sama saudara. Nah, kalau Anda menghadapi pria yang main di logika, maka kita harus juga kuat di logika. Anda minta hikmat Tuhan, contoh, ilustrasi, dan sebagainya yang masuk logika. Begitu pria kena di logika, oh iya bener ya. Akhirnya dia akan mudah terima Yesus. Nah, bagi Anda yang mau nginjili wanita yang biasanya kuat di perasaan, biar Anda pakai logika, wanita itu enggak tersentuh. Begitu Anda ngomong, nyentuh hati dan perasaannya. Sampai dia ikut nangis. Tanpa Anda paksa, dia langsung altar call. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dengan orang yang edukasi tinggi. Ya kita kalau ngomong jangan kampungan. Tapi dengan orang yang mungkin, saudaraku, enggak berpendidikan tinggi. Jangan ngomong terlalu tinggi. Enggak masuk, enggak mudeng. Ngomong aja yang sederhana. Nah, saudaraku, jadi kita harus punya hikmat, ketekunan, dan kreativitas. Sehingga akhirnya saudara akan makin lihat banyak jiwa diselamatkan. Siapa mau jadi saksi Tuhan yang hidup? Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, rahasia jadi saksi Tuhan yang hidup. Markus 16 ayat 20. Saya suka sekali dengan kalimat ini. Mereka pun, murid-murid, pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru. Saudara, jangan cuma dengar khotbah, tapi jadi pelaku firman. Murid-murid sudah dengar berita amanat agung, pergi jadikan segala bangsa muridku. Mereka enggak cuma dengar, tapi mereka lakukan. Hari ini setelah engkau dengar firman ini, saudara pulang dari gereja, jangan cuma ya khotbahnya bagus, ya pokoknya aku ngerti. No. Tapi mari lakukan, jadi saksi Tuhan yang hidup, yang mau katakan amin. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Tapi kalimat yang berikutnya ini sangat ajaib. Dan Tuhan turut bekerja. Ayo ketik yang online, coba ucapkan bersama saya. Tuhan turut bekerja. 2, 3. Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu, kesaksian kita, dengan tanda-tanda yang menyertainya. Wow. Lihat sekarang dalam Alkitab terjemahan bahasa sehari-hari, Indonesia sehari. Maka pengikut-pengikutnya pergi dan menyebarkan berita dari Allah kemana-mana. Dan Tuhan pun turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Dan membuktikan melalui keajaiban-keajaiban bahwa pemberitaan mereka benar. The Lord proved that the good news they told was true by giving them power to work miracles. Saudara, lihat bagaimana murid-murid itu yang penting taat. Mereka cerita tentang Yesus. Yang selanjutnya Tuhan turut bekerja. Dari kalimat ayat ini, selain kita bersaksi dengan berani, yang kedua kita bersaksi dengan tekun dan hikmat, dengan strategi. Tapi yang ketiga, berikan kesempatan Roh Kudus bebas bekerja. Saudara, ada kalanya kita mikir sudah mentok. Mau ngomong apa lagi? Justru di saat itulah, izinkan Roh Kudus yang bebas bekerja. Lakukan bagian kita sebaik mungkin, bersaksi melalui pengalaman hidup kita, kebenaran firman, bahkan teladan hidup kita. Selebihnya izinkan Roh Kudus bekerja, meneguhkan kesaksian kita. Percayalah, kemampuan kita terbatas. Tapi kemampuan Roh Kudus yang bekerja tak pernah terbatas. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sebagai hamba Allah, berkali-kali secara manusia, saya bisa berkata, Tuhan, apalagi yang saya perlu lakukan? Di saat itulah saya cuma minta Roh Kudus yang bebas bekerja. Saya ingat satu kali, ada suami begitu benci dengan istrinya.
Dan saya sudah cerita semua ayat-ayat pengalaman hidup tentang mengampuni. Semua dari Kejadian sampai Wahyu saya sudah cerita sepanjang lebar. Tetap dia tidak mau ngampuni. Di saat itulah saya bilang, Tuhan, kekuatanku terbatas. Sekarang kau minta Roh Kudus yang bekerja meneguhkan setiap firman-Mu. Yang ajaib, satu saat suami ini mimpi. Waktu dia mimpi, dia lihat dirinya kotor sekali. Semua dosa-dosa masa lalunya dia, suaraku, terbuka semua. Waduh, dia sampai merasa nggak layak. Dia merasa takut akan dosanya. Tiba-tiba dia lihat Yesus datang dan memeluk dia dengan cinta. Dan berkata, aku mengasihimu. Ampuni aku Tuhan. Dia minta ampun dari Tuhan, dia bertobat dalam mimpinya. Setelah dia merasakan pengampunan Tuhan. Lalu dia lihat istrinya yang dia benci lewat. Kaget dia. Langsung dia merasa kesalahan istrinya enggak seberat seperti kesalahan dia. Dan dia mulai tahu, kalau Tuhan saja ngampuni aku, kenapa aku enggak mau ngampuni? Akhirnya dia dalam mimpi itu dia lepaskan pengampunan buat istrinya. Dan selesai bangun, dia benar-benar alami pemulihan. Dia menang dan dia alami mujizat Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Waktu akhirnya dia cerita, saya nangis. Terima kasih Tuhan. Aku cuma nabur. Tuhan yang memberi pertumbuhan. Saudara, terkadang kita capek, lelah. Nginjili orang tua kita. Anak kita ajak ke gereja. Terus membantah, terus nolak. Tapi Anda gak boleh menyerah. Terus percaya. Ada waktunya, izinkan Roh Kudus bebas bekerja. Siapa percaya? Roh Tuhan hidup dan ajaib. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Hari ini, saudara, daripada Anda cuma sibuk mencari berkat. Tapi mari kita kembali pada panggilan Tuhan untuk menjadi saksi. Saya ini bisa saja terjebak dengan zona nyaman. Dan Anda tahu sebelum pandemik, saya pergi ke Indonesia. Beritakan firman, khotbah di mana-mana. Sampai jadwalnya seperti orang gila. Pagi khotbah di Jakarta, siang selesai khotbah langsung terbang ke Medan, langsung KKR. Kemudian besoknya langsung terbang ke Surabaya. Teman-teman lihat jadwalmu gila banget. Saya baru baca aja udah mules perut saya. Bagaimana kamu jalani? Tapi yang Anda tahu Tuhan mulai buat shifting. Pandemi membuat kita mulai bergerak di arah yang berbeda. New season. Dan salah satu musim yang Tuhan baru selain kita beri makan bangsa-bangsa. Tapi juga pelayanan YouTube channel. Dan saudara tahu kita melayani YouTube channel secara manusia dapatnya apa? Saudaraku, tapi saya tahu. Kita tidak ngejar subscriber yang banyak atau viewer yang banyak. Kalau kita diberi Tuhan anugerah, puji Tuhan. Tapi kita bersyukur loh, minimal kita ini dalam beberapa hari tayangan kita di YouTube kita sudah sekian ribu orang yang nonton. Sementara ada teman-teman pendeta lain, hamba Tuhan lain. Saya lihat sudah berapa bulan, cuman 10 orang yang nonton, 50, 100 orang. Ya, walaupun kita belum puluhan ribu viewernya, tapi ribuan itu kemurahan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, secara manusia terkadang saya bisa lelah, capek. Apa sih untungnya? Tapi saya tahu, satu orang saja bertobat, surga itu bersorak-sorak. Dan ada ngerti kan? Sekarang jam kita maju 1 jam. Itu artinya, tadinya jam 7 malam waktu Jakarta, berarti jam 8 pagi Philadelphia. Sekarang jam 7 malam Jakarta, jam 7 pagi kita. Berarti saya harus bangun lebih pagi. Dan Anda ngerti bahwa saya dari studio di dalam rumah, di basement, saya terkadang jam 3 pagi udah harus bangun. Sudah persiapkan doa, persiapan, dan terus persiapkan. Anda tahu, secara logika kadang-kadang capek. Untungnya apa? Tapi setiap kali saya mengingat bahwa satu jiwa berharga di mata Tuhan. Saudara tahu, sampai satu saat ketika saya live dari rumah, saya akhirnya mendapat sebuah kesaksian. Ada seorang wanita dari Malaysia, satu kota di Malaysia. Dia ini seorang istri yang disia-siakan suaminya. Mertuanya begitu galak sekali. Dia cerita banyak hal. Dan saat itu dia sudah tidak lagi kuat. Dan dia sudah berpikir dia lebih baik cerai. Lalu dia mau bunuh diri. Saudaraku, dalam keadaan dia mau bunuh diri. Ternyata oleh anugerah Tuhan. Ada temennya yang share program Mesbah Mujizat. Dan waktu dia buka, saudaraku, tiba-tiba saya waktu itu lagi ngomong dari basement rumah saya. Bahwa
Kalau ada saudara yang lagi mau bunuh diri, kalau ada saudara yang mau bunuh diri, stop, itu bukan kehendak Tuhan. Stop, tinggalkan niatmu itu. Dan kau harus tahu Tuhan cinta engkau. Tuhan sanggup pulihkan, terima Yesus, bla bla bla. Saudara tahu, dari basement rumah saya ngomong sendirian. Tapi di belahan dunia di Malaysia, itu wanita dilawat Tuhan, nangis, dan akhirnya mengalami kelepasan. Dan puji Tuhan, dia saksi. Dia dipulihkan Tuhan. Dan dia alami kemerdekaan dalam Yesus. Sekarang dia sungguh-sungguh merdeka dalam Tuhan. Itu sebabnya jangan lupa tiap hari ikuti program Mesbah Mujizat. Subscribe dan share kepada teman-teman yang lain. Saudara, mari kita belajar. Tahu bahwa sungguh-sungguh kita bisa gunakan apapun jadi saksi. Kita ceritakan Yesus. Dan percayalah, izinkan Roh Kudus bebas bekerja. Siapa mau dia bekerja dengan ajaib. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kesimpulannya, jadilah saksi Tuhan yang hidup. Karena dia mau kita jadi saksinya yang hidup. Dan bagaimana cara menjadi saksi Tuhan yang hidup? Bersaksi melalui pengalaman hidupmu bersama Tuhan. Catat, ingat, dan ceritakan. Bersaksi berdasarkan kebenaran Alkitab. Dan bersaksi melalui keteladanan hidupmu. Dulu kita ancur-ancuran, gak apa-apa. Yang penting sekarang kita diubah Tuhan. Dan rahasia menjadi saksi Tuhan yang hidup yang pertama. Bersaksi dengan berani. Minta keberanian dari Roh Kudus. Supaya kita berani memberitakan Injil. Cerita Yesus kepada teman-teman kerja kita. Dimanapun kita berada. Yang kedua, bersaksi dengan tekun dan kreatif. Minta Roh Kudus ketekunan dan kreativitas. Dan yang ketiga, berikan kesempatan Roh Kudus bebas bekerja. Siapa mau jadi pelaku firman? Siapa mau jadi saksi Tuhan yang hidup? Angkat tangan saudara. Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari berdiri bersama-sama.